Sudah terkasih, seperti saya katakan kemarin, hari ini saya ingin mengajak mendalami ensiklik Laudato Si bab pertama. Tapi supaya kita ingat apa itu ensiklik Laudato Si, saya ulang sekali lagi bahwa ensiklik Laudato Si yang saya bawa ini adalah sebuah ensiklik atau tanda petik surat dari Bapak Paus untuk kita semua. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga umat seluruh penghuni bumi ini, untuk memperhatikan bumi sebagai rumah bersama. Beliau memberikan banyak catatan, sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa kepedulian kepada bumi seisinya, segala makhluk, adalah bagian integral dari iman kita. Bukan sekedar tempelan, bukan sekedar tambahan, bukan sekedar ikut-ikutan. Kepedulian pada bumi adalah salah satu wujud dari kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Maka beliau menuliskan surat panjang ini, yang diharapkan bukan hanya menjadi pengetahuan kita, tapi mengubah kesadaran kita. Kita disadarkan akan dosa-dosa ekologis kita, dosa-dosa kita pada alam, supaya kita pun bisa melakukan yang namanya pertobatan ekologis. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang tidak peduli menjadi peduli, dan yang pasif-pasif saja sekarang menjadi lebih aktif di dalam upaya mewujudkan kepedulian itu bagi bumi seisinya, tapi sekaligus juga bagi kehidupan, baik manusia di atas bumi, segala makhluk, tapi juga generasi yang akan datang. Itulah pokok dan latar belakang dari ensiklik Laudato Si. Sebelum saya masuk pada bab pertama, saya mau sedikit mengatakan juga bahwa beliau memakai sebuah metode, yaitu metode lingkaran pastoral yang biasa dilakukan di dalam gereja Katolik dengan istilah see, judge, and act, atau melihat, menimbang, dan kemudian bertindak. Atau dengan ungkapan lain, ada yang mengatakan head, heart, and hand. Head karena kita mau melihat, mencermatinya. Heart karena kita mau menimbangnya, terutama dari kacamata iman. Dan hand, supaya tidak berhenti di dalam kesadaran, tetapi mewujud di dalam tangan, di dalam perilaku kita. Maka pada bagian pertama, beliau mengajak untuk melihat situasi bumi kita. Kita mau memakai kepala kita, memakai mata kita, memakai telinga kita, untuk melihat dan mendengarkan segala macam keluhan dan rintihan bumi. Nanti pada bab-bab selanjutnya, kita akan menimbangnya, baik dari kacamata pengetahuan maupun dari iman kita. Seperti tadi saya katakan, bab 1 adalah bagian head, bagian see, bagian melihat. Maka, seperti ditunjukkan pada bab 1, Bapak Paus mengajak kita melihat apa yang terjadi dengan bumi kita. Ada 7 subbab. Saya bacakan saja bagian subbabnya, baru nanti saya akan sedikit menjelaskan dari kacamata dan bahasa saya. Yang pertama, beliau mengajak melihat adanya polusi yang masif di atas bumi ini, dan juga ada perubahan iklim. Yang kedua, ada masalah air yang akut. Yang ketiga adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, penurunan kualitas hidup manusia
dan kemerosotan sosial. Kelima, ketimpangan global. Keenam, adanya tanggapan yang masih sangat lemah dari masyarakat dan penghuni bumi ini. Dan juga adanya keragaman pendapat. Nah, saya akan mulai satu persatu. Subbab pertama dari bab 1 tadi dikatakan bahwa ada polusi dan perubahan iklim yang masif. Saya teringat dalam hal ini apa yang juga pernah disampaikan Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo beberapa tahun yang lalu di dalam surat gembalanya dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di dalam surat gembala itu disampaikan betapa kerusakan yang ada di atas bumi, ada di dalam segala lininya. Apa yang saya maksud segala lini? Karena ada di lapisan bukan hanya biosfer yang ada di sekitar kita, tetapi juga stratosfer yang di atas bumi kita. Mari kita ingat sejenak apa yang terjadi di atas bumi kita. Di lapisan paling atas ada masalah dengan yang namanya lubang ozon. Kira-kira 30 km di atas bumi. Dan itu pun terjadi karena polusi yang kita lakukan. Pemakaian halogen yang berlebihan dari bumi yang menumpuk, merusak lapisan ozon. Dan kita tahu lapisan ozon adalah sebuah lapisan yang dalam bahasa iman diciptakan Tuhan agar sinar matahari bisa disaring. Sehingga kita bisa menerima sinar matahari yang baik untuk kehidupan. Tanda petik yang jelek dipantulkan lagi keluar karena ada lapisan ozon. Nah, manusia sendiri merusaknya. Dengan segala macam polusi yang dibuatnya, terjadi reaksi di atas bumi kita, dan terbentuklah yang namanya lubang ozon. 30 km kira-kira di atas bumi. Apa yang terjadi? Karena tadi saya katakan bahwa lapisan ozon adalah menyaring sinar matahari menjadi hanya yang baik yang masuk ke bumi, maka sekarang dengan adanya lubang ozon, apa yang terjadi? Banyak sekali juga sinar matahari yang tidak sehat sampai ke bumi. Banyak gejalanya. Salah satu yang sering dikatakan para ahli adalah gejala kanker kulit yang makin banyak. Atau juga gejala katarak yang lebih cepat daripada biasanya. Itu karena sinar matahari yang kurang tersaring karena lubang ozon. Betul bahwa pada akhir-akhir ini dengan segala macam lockdown atau PSBB di seluruh bumi, lubang ozon mulai menutup lagi. Tapi ada yang mengatakan itu juga karena berkurangnya polusi. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berhenti. Tidak berarti bahwa kita kembali kepada yang dulu. Tidak. Mari kita perhatikan itu. Pada lapis kedua, kita pun tahu, beliau mencatatnya bahwa ada yang namanya perubahan iklim. Atau dalam istilah yang keren adalah climate change. Yang sangat terkait dengan apa yang namanya pemanasan global atau global warming. Apa itu global warming? Kalau tadi di dalam lapisan ozon kita katakan bahwa Tuhan telah menciptakan lapisan ozon, tapi kita melubanginya. Pada bagian ini kira-kira 20 km di atas bumi, kita justru yang menciptakan yang namanya rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Rumah kaca adalah akibat menumpuknya karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai macam pembakaran yang dilakukan di atas bumi. Gas metan juga menjadi sebab. Bukan hanya pembakaran hutan, tapi juga termasuk yang paling banyak saya kira adalah pemakaian yang namanya bahan bakar fosil atau fossil fuel.
Entah dengan bensin, entah dengan solar, entah dengan minyak tanah juga. Yang terlalu banyak lalu menumpuk di atas bumi. Apa yang terjadi? Panas dari bumi yang harusnya terpantul keluar, sekarang balik lagi ke bumi. Bumi makin panas. Itulah global warming. Dampaknya adalah seluruh perputaran udara, perputaran air laut, karena suhunya berubah, maka juga berubah semuanya. Ada perubahan iklim. Tapi bukan hanya perubahan iklim yang terjadi. Banyak sekali. Termasuk munculnya penyakit. Hujan makin lebat. Angin ribut juga makin banyak. Itu karena pemanasan global. Kembali kalau mau dikaitkan dengan pandemi yang kita alami sekarang ini, bukan tidak mungkin. Bapak Paus pun pernah menyatakan, bukan tidak mungkin adanya virus corona yang meredak ini, atau COVID-19, adalah respon terhadap segala macam perubahan ini dari bumi. Mengapa? Kalau mau dipikir sedikit sederhana, virus-virus yang dulu dormant atau tidur ketika suhunya makin panas, maka dia pun berkembang biak. Kalau mau disederhanakan. Tapi artinya apa? Dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global itu sangat besar. Itu baru kerusakan di stratosfer. Nah sekarang di biosfer bagaimana? Di biosfer adalah di lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali masalah. Kalau kita bertolak dari kata polusi yang dikatakan Bapak Paus, kita lihat di Jakarta saja, atau kota-kota besar, ada 3 polusi yang paling besar. Yaitu polusi udara paling dirasakan, kita tahu Jakarta pernah menempati ranking pertama atau peringkat pertama dari kota terkotor udaranya di seluruh dunia. Meskipun kemudian ya bolak-balik, 1, 3, 5, balik lagi 1, tergantung harinya. Polusi udara membuat apa? Banyak masalah. Terutama tentu saja kesehatan. Selain polusi udara, kita tahu polusi air. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Polusi air di Jakarta juga akan menjadi kelihatan. Yaitu di dalam kotornya sungai-sungai kita. Termasuk air tanah. Termasuk yang di lautan. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah membuat apa? Kita tidak bisa mempunyai tanah yang cukup subur dan sehat untuk tumbuhnya tanaman-tanaman yang menjadi sumber makanan. Kalau kita gali tanah kita sekarang, apa yang kita temukan? Lebih banyak plastik, bukan? Itulah contoh-contoh dari apa yang juga disampaikan lebih dalam oleh Bapak Paus di dalam ensiklik Laudato Si bab 1, subbab yang pertama. Itulah polusi dengan segala macam kerusakannya. Kemudian juga beliau mengingatkan pada subbab pertama ini bagaimana kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala macam problem dengan iklim kita harusnya menarik perhatian kita seluruh penghuni bumi ini. Karena tidak ada yang tidak terdampak. Apa yang dilakukan di Indonesia juga tetap berdampak di belahan bumi yang lain. Termasuk di Amerika yang kira-kira dibalik dari globe ini. Tidak ada yang tidak terdampak. Terutama nanti beliau akan mengingatkan, akan saya singgung lagi, bagaimana orang-orang kecil akan terdampak lebih banyak lagi. Nah, itu subbab pertama. Subbab yang kedua berbicara tentang air. Kita tahu bagaimana air adalah simbol dan sumber kehidupan yang paling mendasar selain udara. Di dalam kitab Kejadian diingatkan Allah menciptakan air. Karena memang air adalah sumber kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Kita kurang menghargai air dengan sebaik-baiknya. Sudah tadi saya katakan, ada polusi yang luar biasa.
Sebenarnya kalau kita belajar tentang air, sedikit saja. Bahwa air itu yang bisa diminum atau yang namanya air segar, air bersih dari seluruh yang ada di bumi ini kurang dari 3%. Dari seluruh air, kebanyakan lebih banyak lagi adalah air asin. Yang ada di permukaan bumi ini hanya 3%. Dan itu pun tidak sedikit yang ada di danau, di rawa-rawa, yang ada benar-benar di permukaan bumi yang kita ambil, itu sangat sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Kita kotori. Apa yang terjadi di Jakarta? Selain sungai-sungai kita kotori, polusi air juga akan tampak di dalam bakteri koli. Karena, tanda petik, jamban-jamban kita. Yang masuk bakteri koli ke dalam tanah dan membuat polusi. Tapi di kota besar pun, selain dua hal itu, kerusakan air juga disebabkan karena penyedotan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Jakarta sebagai contoh saja. Bagaimana air asin itu sudah masuk sampai lebih dari 5-6 km dari laut. Sekedar ilustrasi kalau Anda sedikit tahu tentang Jakarta. Saya pernah tinggal di Keramat. Airnya sudah payau. Tidak bisa diminum lagi dengan baik. Orang sekarang di Jakarta Pusat, apalagi Jakarta Utara, harus membeli air untuk minum. Karena apa? Di dalam permukaan tanah, airnya sudah tanda petik terpolusi. Itulah perkara-perkara air. Masih banyak lagi yang beliau sebut. Tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa yang di Jakarta atau juga di Jawa saja, air menjadi masalah. Karena kita belum sungguh menghargainya. Padahal air menjadi sumber kehidupan yang sangat vital untuk kita. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dikatakan hilangnya keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu adalah aneka ragamnya kehidupan yang ada di atas bumi ini. Dan jangan lupa, Indonesia dengan hutan tropisnya menjadi salah satu lumbung dari keanekaragaman hayati. Bukan hanya tumbuhan, tetapi juga binatang-binatang. Yang pada dasarnya adalah saling tergantung, saling terkait. Tetapi manusia dengan segala macam keserakahannya yang nanti akan disinggung lebih dalam lagi, justru merusaknya. Bukan hanya penebangan hutan, bukan hanya pemakaian lahan-lahan menjadi perumahan-perumahan, tetapi juga perkebunan-perkebunan monokultur yang berlebihan. Jelas-jelas itu merusak yang namanya keanekaragaman hayati, sehingga manusia menjadi kehilangan sumber-sumber baik makanan, termasuk obat-obatan. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana, yang tampak sangat jelas. Pembukaan perkebunan monokultur sawit misalnya. Sawit baik, kebunnya tidak jelek, tetapi yang berlebihan, yang mengorbankan hutan, mengorbankan rakyat setempat, ternyata bukan hanya manusia yang dirugikan, tetapi juga orang-orang hutan, atau juga binatang-binatang yang lain, dan tanaman-tanaman yang lain. Beliau mengingatkan itu. Karena bagaimanapun keanekaragaman hayati adalah bagian dari kekayaan dan tanda kasih Allah untuk kita manusia. Bukankah di dalam kitab Kejadian Allah menciptakan bumi ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah keanekaragaman hayati itu dan dikatakan baik adanya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Banyak
yang mati, banyak yang rusak, banyak yang hancur, banyak yang punah. Itulah yang mau digarisbawahi pada poin ini. Selanjutnya, masih ada beberapa subbab. Nah, bab keempat dikatakan bagaimana penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Tentu saja dalam konteks ini, apa yang beliau katakan di dalam subbab segala macam polusi, termasuk ilustrasi tadi, polusi air, udara, dan tanah, rusaknya keanekaragaman hayati, sebenarnya siapa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah orang-orang yang memang sudah menderita, yang kecil, yang miskin, yang sering kita katakan disabilitas. Mereka yang lemah, semakin tersingkirkan. Karena apa? Seperti tadi, kalau air saja menjadi mahal, siapa yang bisa beli? Kalau tidak bisa beli, apa yang kemudian mereka minum? Yang diminum berarti air yang terpolusi. Kalau air yang terpolusi, berarti nanti akan menjadi lebih sakit. Maka beliau menggarisbawahi bahwa penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Perhatian pada lingkungan hidup pada dasarnya adalah juga perhatian kepada manusia, kepada sesama, kepada masyarakat. Kalau dikatakan di sini penurunan kualitas hidup, sebenarnya sangat jelas. Kalau udara kotor, bagaimana kualitas hidup menjadi baik? Kalau udara kotor, orang menghirupnya, udara menjadi lebih panas, orang merasa gerah, emosional pun akan gampang tersulut. Kehidupan bersama menjadi terganggu. Kualitas kita, kalau kita makan dan minum yang terpolusi, apa yang terjadi? Hidup kita juga menjadi semakin tidak bermutu. Tapi bukan hanya hidup pribadi. Beliau mengatakan bahwa kemerosotan sosial. Ingat, sosial adalah sosius berasalnya. Sosius berarti teman. Berarti semuanya sebagai masyarakat, kita adalah harusnya menjadi teman. Yang saling melengkapi. Yang saling tergantung. Kemarin sudah saya katakan, kita saling bersaudara. Bukan hanya manusia, tapi segala makhluk. Maka kemerosotan sosial adalah ketika hidup bersama pun menjadi goncang. Karena segala macam sumber daya yang rusak. Sumber daya yang makin minim. Itulah yang terjadi. Jadi masalah ekologi akan berdampak sangat berat pada masalah pribadi manusia dan hidup bermasyarakat. Mungkin mereka yang mampu akan bisa membeli air dengan gampang, membeli obat, bahkan pergi ke suatu tempat yang udaranya sejuk dan bersih. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menghindari. Maka penderitaan akan makin besar. Itulah kemerosotan sosial. Tapi ternyata beliau mengatakan bahwa itu pun tidak hanya menyangkut masalah pribadi dan masyarakat sosial, tetapi juga global. Karena ternyata kalau kita perhatikan seperti tadi terkait dengan segala macam perubahan iklim dan pemanasan global yang mempunyai masalah tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga global. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana ketimpangan global itu terjadi karena negara-negara miskin akan lebih menderita daripada negara-negara yang lebih kaya. Ketimpangan global itu juga terjadi ketika misalnya di dalam perjanjian-perjanjian terkait dengan pemanasan global ini, banyak negara-negara kaya enggan untuk menurunkan emisi karbonnya. Mereka lebih menuntut negara-negara
dunia ketiga untuk mengurangi emisi karbon, maka ada ketimpangan secara global, secara politik global. Tapi sebenarnya secara sosial global yang mau dikatakan. Ketimpangan itu menjadi sangat nyata. Ambil contoh yang terakhir tentunya dalam konteks perundingan itu, sekarang Amerika keluar dari perjanjian itu karena mengatakan apa? Karena pemanasan global itu hanya gejala alam dan mereka memang tidak mau mengurangi emisi karbon dari negaranya. Ada ketimpangan. Tapi bukan hanya ketimpangan, beliau mencatat bahwa ternyata pun organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi negara masih saling menyalahkan. Kabut asap di Singapura yang disalahkan Indonesia. Tapi mengapa terjadi? Harus dicari lebih luas. Bukan hanya sekedar saling menyalahkan. Jadi dengan kata lain, beliau mau menanggapi betapa tanggapan-tanggapan bukan hanya masing-masing negara, tapi di dalam konteks kebersamaan kita menjadi masih sangat lemah. Contohnya sangat jelas, perundingan tentang bagaimana emisi karbon dikurangi dari tahun ke tahun dalam perjanjian-perjanjian yang mau diluncurkan sangat alot. Kita ingat seorang gadis remaja namanya Greta Thunberg, baru berusia 16 atau 17 tahun. Tapi dia dengan sangat vokal mengatakan, ayo PBB, ayo negara-negara, bahkan termasuk negaranya, ayo melakukan sesuatu yang lebih konkret. Dia teriak sangat keras. Untung banyak yang menanggapi. Karena sebenarnya seperti tadi dikatakan di dalam ensiklik ini, tanggapan-tanggapannya masih sangat lemah. Apalagi kalau kemudian pada subbab yang terakhir beliau mengatakan, ternyata masih banyak keragaman pendapat. Ada yang mengatakan ini alamiah, ada yang mengatakan karena manusia, ada yang karena sebab lain. Dan itulah keberagaman yang ada, meskipun Bapak Paus berpihak pada pendapat bahwa segala macam masalah di atas bumi ini, kehancuran alam, pemanasan global, adalah karena manusia. Bukan karena sekedar karena gejala alam yang nanti akan balik lagi. Beliau mengatakan, mari kita lihat itu sebagai cermin dari segala macam dosa ekologis kita, cermin dari keserakahan manusia yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Maka bagian terakhir saya mau mengatakan, dan beliau saya kira dengan sangat tajam mengatakan, kalau kita memang sungguh orang beriman, mari kita jeli melihat tanda-tanda zaman ini. Melihat itu bukan hanya sekedar sebagai gejala alam, bukan menyalahkan orang lain, tapi mari kita bercermin bahwa segala macam kerusakan bumi ini adalah kerusakan hati kita. Segala macam kerusakan dunia adalah kerusakan jiwa kita yang kurang menghargai Allah Bapa penciptanya. Itu bagian kedua. Mari kita renungkan dan semoga besok kita akan bisa berjumpa pada bagian ketiga. Dengan ini perjumpaan kita sudah selesai. Mari kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.